5 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah saya kurus. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Soalnya Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Luweng NU gila kepenak to, titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu perkataan dari Gus Miftah. Jadi teman-teman, Gus Miftah membuat guyonan yaitu tentang membela tradisi tahlilan, di mana video tersebut itu Gus Miftah itu dahulunya itu pernah tinggal di kampungnya orang Muhammadiyah. Lalu Gus Miftah ini disuruh menjaga masjidnya Muhammadiyah. Nah, di situ Gus Miftah ini tidak pernah dikasih makan. Kalau ada acara-acara apapun tidak ada makanan, karena di dalam warga Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya selamatan. Ya, kita tahu kan selamatan ini macam-macam. Seperti selamatan kematian, selamatan maulidan, dan selamatan-selamatan lainnya. Nah, setelah itu Gus Miftah ini keluar dari Masjid Muhammadiyah. Karena di Masjid Muhammadiyah itu tidak ada makanan. Lalu kemudian Gus Miftah mengatakan bahwasanya enak ikut NU, maksudnya enak ikut NU, dikit-dikit mangan, dikit-dikit makan, selamatan makan, kunduren makan, maulidan makan, tahlilan makan. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung saja mari kita simak video tersebut ya. Orang-orang NU tak kasih tahu, saya dulu asli orang NU tapi tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Sama Muhammadiyah saya dikasih gelar, dikasih jabatan apa? James Bond. Apa itu James Bond? Jaga masjid dan kebon. Jadi gaweane nyapu, ngepel, resik-resik masjid. Nganti rupaku kaya tai. Tenan. 5 tahun saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah saya kurus. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Soalnya Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Muhammadiyah rata ono slametan. Lawang gaweane gugah-gugah sahur wae ora diwenehi sahur. Bapak Ibu ingkang dereng sahur kula aturi enggal-enggal sahur. Ya ora diteri sahur. Akhirnya bengok-bengoknya saya ganti, Bapak Ibu saya belum sahur. 5 tahun loh Pak. Begitu saya sekarang kembali di pondoknya orang NU, saya langsung gemuk. Berat badan saya langsung 100 kilo. Kenapa saya gemuk? Karena satu, saya orang NU, yang kedua susune cocok. Subhanallah. Melu wong NU gila kepenak to, titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, genduren mangan, ruan mangan, istighosahan mangan, pengajian mangan, mujahadahan mangan, solawatan mangan, ana wong lara kon ndongake mangan, ndelalah sing lara mati mangan meneh 7 dina nganti rupane kaya besek kabeh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya guyonannya pembela tahlilan yaitu Gus Miftah. Walaupun ini kalau kita dengar seperti guyonan, namun sejatinya Gus Miftah ini membela ritual tahlilan. Tahlilan adalah ritual berkumpulnya keluarga mayit, yaitu dengan disertai doa-doa dan pembagian makanan untuk para pentakziah, yaitu orang-orang yang mengirim doa untuk si mayit. Dan ini lebih dikenal dalam bahasa Arab, yaitu adalah istilah ma'tam. Nah teman-teman, ini ada perkataan dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali berkata,
Dahulu kami menganggap berkumpul kepada keluarga kematian dan membuat makanan setelah dikuburkan adalah termasuk meratap. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu video di mana video tersebut itu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafidhahu wa taala itu menjelaskan tentang terkait masalah tahlilan, yaitu kumpul-kumpul, kenduri, ataupun makan-makan di tempatnya si mayit. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Oke, mari kita simak videonya. Yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia, Nabi nggak ada tahlilan itu ya? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi nggak adakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya Raja Ajmain. Nabi nggak adakan tahlilan. Maka dalilnya mana kalau dalil? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengadakan tahlilan buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi ada demikian. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah, mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Nggak bisa dengan cara demikian. Karena ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' para sahabat. Ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari beliau yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah tahlilan ataupun berkumpulnya pentakziah, yaitu dengan niat untuk berdoa dan makan-makan di tempat mayit. Jadi ini akan membantah syubhat ya teman-teman ya, yaitu riwayat Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Urwah dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila seorang dari keluarga Aisyah meninggal, lalu orang-orang perempuan berkumpul untuk bertakziah, kemudian mereka berpisah kecuali keluarga dan orang-orang dekatnya. Maka Aisyah menyuruh dibuatkan talbinah, yaitu sop atau kuah dari tepung dicampur madu, seperiuk kecil, lalu dimasak. Kemudian dibuatkan bubur, lalu sop tersebut dituangkan ke bubur itu. Kemudian Aisyah berkata, makanlah kalian karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talbinah dapat menenangkan hari orang yang sedang sakit dan menghilangkan sebagian kesusahan. Hadis riwayat Muslim nomor 2216. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bolehnya tahlilan ataupun berkumpul-kumpul di acara si mayit dan makan-makan di tempat si mayit. Aisyah hanya membuatkan makanan untuk keluarga kematian dan kerabatnya saja dengan niat itu untuk menghibur mereka tanpa ada acara berkumpul-kumpul di tempat kematian. Oleh karena itu, beliau melakukannya setelah para wanita itu pergi. Yang seperti ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadisnya adalah, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Hadis riwayat Ahmad. Lalu Imam Ash-Sha'irozi berkata disukai bagi kerabat mayat dan tetangganya untuk membuatkan makanan untuk mereka. Nah, jadi itu yang disunahkan adalah ya, ketika kita itu bertakziah, kita ini disunahkan untuk membuat makanan untuk keluarga si mayit, keluarga yang
telah berduka cita atas meninggalnya keluarga mereka ini. Kita ini dianjurkan untuk memberi makan ya. Bukan kita ini berkumpul-kumpul di tempat yang kematian seperti orang-orang Aswaja ini. Mereka ini berkumpul lalu kemudian makan di tempat si mayit. Nah, ini yang tidak dibolehkan karena ini adalah termasuk meratap. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang bisa saya sampaikan dan syubhat-syubhat mereka, yaitu yang pertama telah saya jelaskan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.